Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah teori akuntansi pada pertemuan kelima kali ini akan menjelaskan mengenai perumusan teori akuntansi menggunakan pendekatan regulatoris. Nah, anggota kelompok 4 yaitu ada Ika Ayu Nurjanah, kemudian ada Zana Zafira Kusuma Aji, kemudian ada Huda Khairul Anam, kemudian ada Miati Hana Pertiwi, lalu ada Intan Widiasari, dan ada Adela Keriza Jayani. Nah, pada materi pertama, kami akan membahas mengenai entitas-entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Yang pertama ada individual dan kantor akuntan publik. Nah, individual dan kantor akuntan publik itu bertanggung jawab melalui auditor-auditor mereka untuk secara independen mensertifikasi bahwa laporan keuangan perusahaan telah menyajikan hasil-hasil dari aktivitas-aktivitas bisnis dengan wajar dan akurat. Nah, auditor-auditor independen diharapkan benar-benar bebas dari kepentingan-kepentingan para klien korporat mereka. Pekerjaan utama dari kantor akuntan publik itu meliputi pelaksanaan jasa audit, akuntansi, perpajakan, dan konsultasi manajemen. Lalu jasa akuntansi dan audit membantu dalam perancangan sistem pencatatan yang dapat diandalkan, memeriksa sistem secara berkala untuk memastikan efektivitasnya, menyiapkan laporan keuangan yang menyajikan informasi yang akurat, dan memberikan sertifikasi atas keakuratan laporan keuangan. Nah, yang kedua ada American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA. Nah, AICPA adalah organisasi pengordinir profesional bagi para praktisi Certified Public Accountant di Amerika Serikat. Nah, dua komite teknis seniornya yang penting yaitu Accounting Standard Executive Committee atau ACSEC dan Auditing Standard Executive Committee atau AUD SEC diberi wewenang untuk berbicara atas nama AICPA. Nah, masing-masing di bidang keuangan dan akuntansi biaya dan audit, komite-komite ini menerbitkan Statement of Position atau SOP atau pernyataan posisi yang berhubungan dengan masalah-masalah akuntansi. Nah, SOP ini menjelaskan dan menguraikan secara panjang lebar masalah-masalah akuntansi kontroversial yang hendaknya diikuti sebagai pedoman jika mereka tidak bertentangan dengan pernyataan FASB statement yang sudah ada melalui publikasi bulanannya. Journal of Accountancy AICPA mengomunikasikan masalah-masalah akuntansi kontroversial dan pemecahan kepada para anggotanya. Kemudian yang ketiga ada American Accounting Association. Nah, American Accounting Association ini adalah organisasi para akademisi akuntansi dan setiap individu yang tertarik dalam peningkatan praktik dan teori akuntansi. American Accounting Association ini bertindak sebagai forum di mana para akademisi mengekspresikan pandangan-pandangan mereka akan berbagai topik dan permasalahan akuntansi, baik secara individu ataupun melalui komite yang ditunjuk oleh organisasi. Nah, bahkan mereka mencoba untuk memberikan suatu kerangka bagi laporan keuangan perusahaan melalui komite-komite khusus seperti itu. Nah, usaha-usaha tersebut itu menemui tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Nah, terdiri dari studi-studi. Yang pertama ada Attentive Statement of Accounting Principle yang diterbitkan pada tahun 1936. Nah, kemudian yang kedua ada Introduction of Corporate Accounting Standard oleh W. A. Patton dan A. C. Littleton yang diterbitkan pada tahun 1940. Kemudian ada Inquiry into the Nature of Accounting oleh Louis Goldberg diterbitkan pada tahun 1964.
Kemudian ada A Statement of Basic Accounting Theory diterbitkan pada tahun 1966. Yang terakhir ada A Statement of Accounting Theory and Theory Acceptance diterbitkan pada tahun 1977. Nah, yang keempat ada Financial Accounting Standard Board atau FASB. Nah, FASB ini berwenang yang ditugaskan untuk menetapkan dan meningkatkan standar pelaporan akuntansi keuangan. Kemudian yang kelima itu ada Securities and Exchange Commission atau SEC. SEC ini dibentuk oleh Undang-Undang Kongres pada tahun 1934. Badan Pengawas Pasar Modal AS Amerika Serikat atau Security of Exchange Commission yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi berbagai hukum yang dimaksudkan untuk mengatur sekuritas dan untuk memastikan ketepatan dari pelaporan keuangan dan pengungkapan pada perusahaan di Amerika. Yang keenam ada organisasi profesional lainnya. Nah, meskipun organisasi-organisasi yang sebelumnya itu dibahas secara tradisional telah terlibat dalam pengembangan teori akuntansi, beberapa organisasi lain di Amerika Serikat dan di luar negeri baru-baru ini juga menjadi partisipan-partisipan akuntansi yang aktif. Nah, setiap organisasi ini secara aktif terlibat dalam pembuatan standar akuntansi di negaranya masing-masing dan dalam memajukan fondasi dasar dari akuntansi. Kemudian yang terakhir ada para pengguna laporan keuangan. Nah, berbagai kelompok yang tertarik akan hasil dari aktivitas organisasi yang berorientasi laba dapat dibedakan menjadi pengguna langsung dan pengguna tidak langsung. Nah, pengguna langsungnya itu meliputi yang pertama ada pemilik perusahaan, kemudian para pemegang saham, kemudian yang kedua ada kreditor dan pemasok, lalu kemudian ada manajemen perusahaan, kemudian ada otoritas perpajakan, kemudian ada pekerja dan suatu organisasi, dan yang terakhir ada para pelanggan. Nah, itu yang termasuk pengguna langsung. Nah, yang termasuk pengguna tidak langsungnya itu meliputi yang pertama ada analisis dan penasihat keuangan, kemudian ada bursa saham, yang ketiga ada pengacara, yang keempat ada pihak-pihak yang berwenang dalam pengaturan atau pendaftaran, kemudian yang kelima ada pers keuangan dan agen-agen pelaporan, kemudian yang ke-6 ada asosiasi perdagangan, yang ke-7 ada serikat pekerja, kemudian ada pesaing atau kompetitor, yang ke-9 ada masyarakat umum, dan yang ke-10 departemen pemerintahan lainnya. Nah, sekian pemaparan materi dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada pemateri berikutnya. Selanjutnya yaitu menyebutkan pihak-pihak yang berwenang menetapkan standar. Pertama mengenai teori tentang regulasi. Teori tentang regulasi ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, teori-teori kepentingan publik. Dari regulasi berpendapat bahwa regulasi yang diberikan sebagai jawaban atas permintaan publik akan harga-harga pasar yang tidak efisien atau tidak adil. Teori dibuat untuk memberikan perlindungan dan kebaikan bagi masyarakat umum. Kemudian kategori yang kedua yaitu kelompok yang berkepentingan atau teori-teori tanggapan. Dari regulasi berpendapat bahwa regulasi yang diberikan sebagai jawaban atas permintaan dari kelompok dengan kepentingan khusus dengan tujuan memaksimalkan laba dari para anggotanya. Kemudian pada kategori yang kedua ini terdapat dua versi. Yang pertama, teori regulasi kaum elit yang menguasai politik yang berhubungan dengan penggunaan kekuatan politik untuk memperoleh kendali regulatoris. Kemudian yang kedua, teori regulasi ekonomi berhubungan dengan kekuatan ekonomi. Kemudian Benston mencoba untuk menjelaskan perilaku SEC menurut prediksi teori ekonomi mengenai konservatisme keagenan, yang berpendapat bahwa agen regulatoris yang aktif memiliki satu insentif untuk memaksakan standar akuntansi yang konservatif, eksplisit, dan kaku. Standar-standar seperti itu memperkecil risiko dari agen dalam mendapatkan kritikan karena menerima laporan-laporan yang jika dilihat ke belakang tampaknya menyesatkan atau mengandung kecurangan.
Kemudian yang kedua, haruskah mengatur akuntansi? Untuk memecahkan konflik yang terjadi antara pemilik dengan manajer, digunakan pelaporan keuangan untuk mengawasi kontrak-kontrak pemberian pekerjaan, untuk menilai dan memberikan imbalan kepada para manajer. Pada dasarnya, kegagalan pasar maupun kebutuhan untuk mencapai sasaran-sasaran sosial akan menentukan pengaturan dari akuntansi. Kegagalan pasar sebagai alokasi pengeluaran yang di bawah nilai optimal akibat dari yang pertama, keakhirnya suatu perusahaan untuk mengungkapkan informasi tentang dirinya sendiri karena merupakan pemasok monopoli dari informasi tersebut. Yang kedua, terjadinya kecurangan. Dan yang ketiga, kurangnya produksi informasi akuntansi sebagai barang publik. Kebutuhan untuk mencapai sasaran sosial yang diinginkan juga mendukung dilakukannya pengaturan atas akuntansi. Meskipun perdebatan mengenai keuntungan dan keterbatasan dari pengaturan terus berlangsung, penetapan standar adalah kenyataan dari lingkungan akuntansi. Kemudian yang ketiga, pendekatan pasar bebas. Pendekatan pasar bebas untuk penetapan standar akuntansi dimulai dari suatu asumsi dasar bahwa informasi akuntansi adalah sebuah barang ekonomi sama seperti barang atau jasa lainnya. Oleh sebab itu, ia menjadi subjek atas kekuatan permintaan dari pengguna dan kekuatan pemasok oleh penyedia yang berminat. Para penganjur pendekatan regulatoris berpendapat bahwa terjadi kegagalan pasar baik secara eksplisit maupun implisit dalam dasar pribadi untuk informasi. Yang pertama, secara umum, kegagalan pasar eksplisit diasumsikan terjadi baik dalam jumlah atau mutu dari barang yang dihasilkan di sebuah pasar yang tidak diatur, berbeda dari biaya pribadi dari dan keuntungan yang diperoleh dari barang tersebut, dan solusi pasar menimbulkan terjadinya suatu alokasi sumber daya non-Pareto. Kegagalan pasar eksplisit sama juga dapat diterapkan pada pasar pribadi untuk informasi akuntansi dengan asumsi bahwa jumlah dan mutu dari informasi akuntansi berbeda dan dari nilai optimum sosialnya. Kemudian yang kedua, teori-teori kegagalan pasar implisit berfokus pada satu atau lebih klaim-klaim berikut yang mengatakan bahwa terdapat kelemahan-kelemahan di dalam pasar pribadi dari informasi akuntansi, seperti kendali monopoli atas informasi oleh manajemen, investor yang naif, fiksasi fungsional, angka-angka yang menyesatkan, prosedur yang berbeda-beda, dan kurangnya objektivitas. Berdasarkan tuduhan-tuduhan kelemahan di atas, mereka yang mendukung adanya regulasi dalam akuntansi mengkritik pendekatan pasar sebagai pendekatan yang tidak efektif dan menyatakan bahwa adanya regulasi akan lebih unggul dalam meningkatkan hasil output akuntansi. Kemudian sanggahan terbaik atas teori kegagalan pasar dalam pengaruhnya terdapat terhadap informasi akuntansi oleh Edwick yang mengatakan bahwa teori kegagalan pasar memiliki suatu kesalahan yang dasar. Hasil output dinyatakan oleh teori tersebut sebagai suatu yang optimal, ternyata hanya namanya saja yang optimal, didefinisikan secara independen terhadap susunan institusional yang menghasilkan output tersebut. Pernyataan mengenai apa yang terjadi pada akuntansi keuangan dengan tidak adanya regulasi sampai saat ini masih belum terjawab. Kemudian Kripke berpendapat bahwa terdapat dua kemungkinan atas konsekuensi ini. Yang pertama, pengungkapan akuntansi memadai masih akan terus ada karena para penerbit akan melakukan negosiasi dengan para pemberi pinjaman, investor, dan underwriter dalam pasar yang baru diterbitkan dan merasakan tekanan dari para analisis dalam pasar jual beli. Kemudian yang kedua, akuntansi akan lebih tidak seragam jika dibandingkan dengan kondisi saat ini karena perbedaan yang besar dalam pandangan mengenai interpretasi dan abstraksi yang tepat atas peristiwa yang ditutupi oleh sistem yang memberikan mandat. Kemudian, regulasi standar akuntansi di sektor swasta. Pembuatan standar swasta di Amerika Serikat telah melibatkan Komite Accounting Procedure pada tahun 1939 sampai tahun 1999 dan Financial Accounting Standard Board pada tahun 1973 sampai dengan sekarang. Para penganjur pendekatan sektor swasta mengutip argumentasi berikut ini. Yang pertama, FASB tampaknya responsif terhadap berbagai
konstituennya. Karena yang pertama, FASP memiliki anggota-anggota dari berbagai kelompok yang berkepentingan di luar profesi akuntansi publik. Kedua, dukungan keuangan FASP diperoleh dari kontribusi berbagai kelompok individu, perusahaan, dan asosiasi yang beragam. Kemudian yang ketiga, FASP telah menerapkan suatu prosedur yang seharusnya yang rumit dan sangat beruntung kepada respon-respon dari seluruh konstituennya. Yang keempat, proses yang seharusnya menciptakan perhatian aktif atas konsekuensi dari tindakan-tindakan yang FASP lakukan terhadap unsur-unsur yang menyusun. Kemudian yang kedua, FASP tampaknya mampu menarik sebagai anggota atau sebagai staf orang-orang yang memiliki kemampuan teknis yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan pengukuran alternatif pengungkapan. Kemudian yang ketiga, FASP tampaknya berhasil menumbuhkan respon dari konstituen pokoknya dalam menjawab input tersebut. Jumlah respon yang diterima untuk topik-topik kontroversial menunjukkan bahwa unsur-unsur pokok telah menunjukkan minat dan ikut berpartisipasi dan menyuarakan kekhawatirannya mereka palinglah sedikit 3 sarana yang berbeda, yaitu melalui memorandum diskusi, draft exposure, dan respon-respon tulisan sebuah draft exposure. Sedangkan lawan dari pendekatan sektor swasta mengutip argumentasi berikut, FASP kurang memiliki wewenang hukum dan kekuatan untuk menegakkan pelaksanaannya serta menghadapi tantangan mendapat penolakan oleh Kongres atau badan pemerintah. Yang kedua, FASP sering mendapat tuduhan kurang independen dari para konstituennya, yang utama kantor akuntan publik dan perusahaan-perusahaan. Yang ketiga, FASP seringkali dituduh lambat merespon masalah-masalah besar yang merupakan hal yang sangat penting bagi para konstituennya. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait regulasi standar akuntansi di sektor publik. Nah, regulasi sektor publik atas aktivitas apapun selalu menjadi subjek perdebatan yang sengit antara orang-orang yang mendukung adanya regulasi tersebut dan orang-orang yang menentang adanya regulasi tersebut. Namun, supaya efektif, regulasi harus memberikan kontribusi kepada prinsip-prinsip umum tertentu, seperti yang telah dinyatakan oleh Elliot dan Sudze. Yang pertama, mereka ini menyatakan bahwa regulasi tidak boleh melanggar hak-hak atas undang-undang konstitusional. Yang kedua, regulasi hendaknya dirancang untuk mencegah terjadinya perubahan sosial yang nyata dan kemungkinannya. Kemudian yang ketiga, regulasi harus memikirkan kepentingan publik. Akibat yang wajar dari prinsip ini adalah bahwa biaya harus tidak melebihi manfaatnya dan regulasi itu sendiri hendaknya tidak berlebihan. Kemudian yang keempat, regulasi hendaknya tidak diterapkan oleh sektor publik jika tujuannya dapat dicapai oleh institusi sektor swasta. Kemudian yang kelima, yaitu pihak yang berpotensi untuk diregulasi hendaknya tidak menanggung beban untuk membuktikan pembenaran regulasi tersebut, melainkan orang yang mendukung regulasi tersebut yang harus menunjukkan bahwa regulasi tersebut dibenarkan. Kemudian yang terakhir yaitu tindakan regulasi hendaknya tidak digunakan untuk memperbaiki tindakan pelanggaran hukum yang kadang terjadi yang merupakan tugas dari penegak hukum. Begitu pula tanggung jawab regulatoris dibuat untuk melawan perilaku antisosial yang kadang terjadi dan dapat dilarang oleh undang-undang. Namun meskipun seluruh prinsip-prinsip di atas telah terpenuhi, regulasi masih tetap dianggap memiliki berbagai macam kegagalan. Hingga muncul argumen terkait akuntansi sektor publik. Yang pertama yaitu argumen orang yang mendukung adanya regulasi akuntansi sektor publik, dan yang kedua argumen orang yang menentang adanya regulasi akuntansi sektor publik. Nah, salah satu argumen orang yang mendukung adanya regulasi sektor publik yaitu terdapat perdebatan bahwa struktur dari regulasi sekuritas yang ditetapkan oleh Securities Act tahun 1933 dan 1934 melindungi para investor dari kecurigaan terjadinya penyalahgunaan. Jadi, regulasi sektor publik atas standar akuntansi dimotivasi oleh adanya kebutuhan untuk melindungi kepentingan publik. Kemudian terdapat juga argumen orang yang menentang adanya regulasi sektor publik, yaitu mereka mengatakan bahwa terdapat bahaya yang terkandung bahwa penetapan standar mungkin dapat semakin dipolitisasi.
kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan khusus mungkin memiliki inisiatif tambahan untuk melobi badan pemerintah untuk mendapatkan perlakuan khusus. Lebih lagi, orang yang diangkat berdasarkan politik mungkin merasakan bahwa diperlakukan adanya kambing hitam untuk melindungi kepentingan publik. Ketakutan yang lainnya adalah bahwa para populis yang tidak memiliki informasi mungkin ingin terlibat dalam aksi yang terjadi dengan mengorbankan standar akuntansi dan profesi akuntansi. Materi selanjutnya yaitu terkait legitimasi proses penetapan standar. Nah, di sini legitimasi proses penetapan standar dibagi menjadi dua, yaitu ada prognosis pesimistik dan yang kedua prognosis optimistik. Prognosis pesimistik. Legitimasi proses standar kadang dihubungkan dengan kemampuannya untuk membuat sistem akuntansi yang optimal. Tetapi implikasinya adalah tidak ada penyajian laporan keuangan alternatif dengan didasarkan atas kumpulan aturan akuntansi lain yang dapat memberikan utilitas kepada penggunanya dengan lebih baik. Prognosis pesimistik ini diperluas lagi dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa penilaian dari alternatif laporan keuangan pada akhirnya harus meminta pertukaran keuntungan seseorang dengan keuntungan milik orang lain, dan juga bahwa penyelesaian dari alternatif laporan keuangan akan menyarankan pertimbangan nilai dan etika mengenai kekayaan siapa yang akan dipertukarkan dan dalam dimensi apa serta untuk siapa. Yang kedua yaitu prognosis optimistik. Cushing memberikan suatu prognosis optimistik mengenai banyaknya jumlah tanggung jawab dari risiko akuntansi yang optimal dengan syarat bahwa asumsi dari para pengguna heterogen tidak digunakan dan bahwa asumsi-asumsi yang mendasari paradoks Arrow mendapat tantangan. Asumsi-asumsi tersebut yaitu mengatakan bahwa definisi Arrow mengenai fungsi kesejahteraan sosial mengharuskan pilihan-pilihan sosial menjadi transitif, dan bahwa persyaratan Arrow mengenai kebebasan atau alternatif-alternatif yang tidak relevan memiliki kegunaan yang patut untuk dipertanyakan. Nah, prognosis optimistik lainnya yaitu ditawarkan oleh Bromwich mengenai kemungkinan adanya standar akuntansi parsial, yaitu standar untuk satu atau lebih masalah akuntansi yang dibuat dengan terisolasi dari standar atau masalah-masalah akuntansi lain. Namun masih terdapat masalah yang belum terpecahkan, yaitu tentang penegasan legitimasi FASB yang masih mengandalkan kalkulus konstitusional individualistik. Nah, kalkulus konstitusional individualistik ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa sebuah proses atau institusi memiliki legitimasi jika terus diterima oleh konstitusinya, meskipun kredibilitasnya mendapat tantangan yang tidak dapat dihindari. Kalkulus konstitusional individualistik itu didasarkan yang pertama pada kemampuan untuk memberikan perlindungan prosedural yang memadai, yang kedua kemampuan dalam menentukan pembatasan-pembatasan pada kumpulan pilihan yang memadai untuk memastikan tercapainya hasil yang dapat diterima, dan yang ketiga keseimbangan prosedural dan pengendalian hasil yang dimiliki oleh proses penetapan standar dari FASB. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai standar akuntansi yang berlebihan. Standar akuntansi yang berlebihan umumnya dihubungkan dengan perkembangan standar akuntansi. Berikut adalah penyebabnya. Yang pertama, standar terlalu banyak. Yang kedua, standar terlalu detail. Yang ketiga, tidak ada standar yang tegas yang membuat pemilihan aplikasi menjadi sulit. Yang keempat, pengungkapan yang berlebihan atau pengukuran yang rumit. Yang kelima, standar tidak mampu mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kebutuhan dari para pembuat, pengguna, dan CPA. Yang keenam, standar untuk tujuan umum tidak mampu mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara berbagai hal, antara lain entitas publik dan non-publik, laporan keuangan tahunan dan intern, perusahaan-perusahaan besar dan kecil, laporan keuangan yang telah diaudit dan belum diaudit, pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang rumit, atau kedua-duanya. Perlu waktu bertahun-tahun untuk tumbuh dan berkembang hingga sampai pada tahapan yang menjadi masalah serius. Beberapa faktor diantaranya adalah: pertama, mengenai berbagai pertanyaan
apa yang sebaiknya diungkapkan dan yang tidak diungkapkan, sehingga para akuntan mengeluarkan standar yang lebih banyak sehingga kecil kemungkinannya untuk mendapatkan celah-celah pertanyaan. Dan yang kedua, untuk melindungi kepentingan publik dan membantu para investor. Yang ketiga, keinginan untuk memuaskan pengguna yang menuntut dibuatnya pengungkapan yang lebih detail. Masalah standar yang berlebihan diperburuk dengan adanya perkembangan dari Badan Penyusun Standar. Perkembangan GAAP telah dipengaruhi oleh badan-badan seperti SEC, AICPA maupun Kongres. Contohnya ialah kredit pajak investasi dan pemberlakuan foreign corrupt practice. Standar itu sendiri bukan hanya berlebihan jumlahnya, namun juga aplikasinya terlalu sempit dan membutuhkan pedoman yang sangat detail. Berikut merupakan dampak-dampak dari standar akuntansi yang berlebihan. Yang pertama, pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan. Akuntan bisa saja kehilangan konsentrasi pada pekerjaannya karena data yang diminta terlalu banyak untuk memenuhi standar yang ada. Dan kegagalan audit bisa terjadi karena akuntan lupa melaksanakan prosedur audit yang mendasar karena kehilangan fokus terhadap pekerjaannya. Yang kedua, nilai dari informasi keuangan bagi pengguna. Pengguna mengalami kesulitan karena terlalu banyak catatan yang ada dengan banyak istilah yang mungkin hanya dimengerti oleh akuntan senior atau istilahnya sulit dipahami. Yang ketiga, keputusan bisnis yang dibuat manajemen. Mereka dapat saja menulis ulang kontrak-kontrak dan mengubah praktek bisnis sehingga tidak harus patuh terhadap beberapa standar akuntansi tertentu. Lalu berikut Special Committee on Accounting Standard dari AICPA mengevaluasi pendekatan untuk kasus standar akuntansi yang berlebihan. Dan berikut adalah beberapa solusinya. Yang pertama, tidak ada perubahan, tetap status quo. Yang kedua, menciptakan GAAP terpisah bagi entitas tertentu. Yang ketiga, menyederhanakan aplikasi GAAP untuk seluruh perusahaan bisnis. Yang keempat, dibuatnya pengungkapan yang berbeda dan alternatif pengukuran. Yang kelima, perubahan standar CPA untuk pelaporan-laporan keuangan. Yang keenam, satu alternatif dari GAAP sebagai dasar laporan keuangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pilihan dalam akuntansi. Di dalam suatu pasar yang tidak sempurna dan tidak lengkap, permintaan akan akuntansi dan regulasi akuntansi memberikan usulan bahwa pengungkapan akuntansi dan kontrak-kontrak yang berdasarkan atas akuntansi adalah merupakan cara yang efektif dalam mengatasi ketidaksempurnaan pasar. Terdapat 3 kategori sasaran atau motivasi dari dilakukannya pilihan dalam akuntansi. Dapat ditentukan sebagai berikut, antara lain pembuatan kontrak, pemberian harga atas aktiva, dan mempengaruhi pihak-pihak eksternal. Yang pertama, karena adanya biaya-biaya keagenaan dan tidak adanya pasar yang lengkap, maka digunakan kontrak yang tergantung kepada negara yang seringkali dipengaruhi oleh pilihan-pilihan akuntansi. Kategori ini diberi istilah perspektif pembuatan kontrak yang efektif. Sebagai contoh, meskipun perjanjian-perjanjian menurut kontrak seperti perjanjian kompensasi eksekutif dan perjanjian utang dapat digunakan untuk mengurangi biaya-biaya keagenaan, pilihan akuntansi ex post mungkin dapat digunakan untuk meningkatkan kompensasi atau untuk menghindari pelanggaran perjanjian. Yang kedua, karena informasi yang asimetris, pilihan dalam akuntansi dapat digunakan untuk mempengaruhi harga-harga aktiva, baik melalui orang dalam yang mengetahui masalah ini dan membocorkan informasi, sampai kepada orang dalam yang kurang mengetahui mengenai permasalahan, perputaran, besaran, dan risiko dari arus kas di masa depan. Atau melalui manajer-manajer yang memiliki kepentingan pribadi dan percaya bahwa pendapatan yang lebih tinggi akan mengarah kepada peningkatan harga saham. Yang ketiga, pilihan akuntansi dapat digunakan untuk mempengaruhi pihak-pihak eksternal di samping pemilik asli dan potensial dari perusahaan, seperti Internal Revenue Service, regulator pemerintah, pemasok, para pesaing, dan negosiator sertifikat buruh. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penetapan standar bagi negara-negara berkembang. Dalam hal ini ada 4 jenis pendekatan, yakni 1. Pendekatan evolusioner. Pendekatan evolusioner terdiri atas suatu pendekatan isolasionis atas pembuatan standar di mana negara berkembang mengembangkan standarnya sendiri tanpa gangguan ataupun pengaruh dari luar.
negara berkembang tersebut menentukan tujuan dan kebutuhan akuntansi tersendiri secara spesifik dan selanjutnya memenuhi dengan teknik, konsep, institusi, profesi, dan pendidikan sendiri dalam kondisi terisolasi. Proses pembelajaran dari pendekatan ini harus datang dari pengalaman lokal dan bukan pengalaman internasional. Yang kedua, pendekatan transfer teknologi. Pengembangan melalui transfer teknologi akuntansi dapat diakibatkan dari operasi dan aktivitas dari kantor akuntan internasional, perusahaan multi, nasional dan para akademisi di negara berkembang, atau berbagai jenis perjanjian internasional dan kesepakatan kerjasama yang meminta dilakukannya pertukaran informasi dan teknologi. Suatu strategi untuk melakukan transfer teknologi akuntansi terdiri atas 1. Tujuan-tujuan bagi transfer teknologi akuntansi 2. Strategi 3. Saluran melakukan transfer dan 4. Tingkatan dari teknologi akuntansi. 3 jenis teknologi individu, organisasi, dan profesional independen didefinisikan sebagai berikut. T1. Tingkat pengetahuan akuntansi teknis yang dimiliki oleh individual. T2. Tingkat kecanggihan teknik akuntansi yang digunakan oleh pemerintah dan organisasi bisnis. T3. Tingkat kemajuan dari suatu profesi akuntansi independen. Nomor 3. Penggunaan standar akuntansi internasional. Strategi yang juga tersedia bagi negara-negara berkembang adalah bergabung dengan International Accounting Standard Committee atau badan standar internasional lainnya yang telah diidentifikasi sebelumnya dan menerapkan ketetapan secara borongan. Alasan di belakang strategi ini mungkin adalah untuk 1. Memperkecil biaya persiapan dan pembuatan standar akuntansi. 2. Bergabung dengan dorongan harmonisasi internasional. 3. Memfasilitasi pertumbuhan investasi asing yang mungkin dibutuhkan. 4. Memungkinkan profesi ini meniru standar profesional atas perilaku dan perbuatan yang telah dibuat dengan baik. Atau 5. Melegitimasikan statusnya sebagai anggota dengan status penuh dari komunitas internasional. Dan yang nomor 4, strategi situasional. Strategi situasional dapat dikenal pula dengan pengembangan standar akuntansi dengan didasarkan atas analisis dari prinsip dan praktek akuntansi di negara-negara maju terhadap latar belakang lingkungan yang mendasarinya. Pada dasarnya, strategi ini meminta dilakukan pertimbangan pada faktor-faktor diagnostik yang menentukan pengembangan akuntansi di negara-negara berkembang.